Vietnam adalah negara yang dikenal dengan pemandangan alamnya yang indah dan sejarahnya yang panjang. Namun di balik semua itu, tersimpan berbagai tempat, tradisi, dan fenomena yang begitu unik hingga sulit dipercaya benar-benar ada di dunia nyata. Dari sudut-sudut terpencil yang jarang diketahui wisatawan hingga kebiasaan yang telah diwariskan selama berabad-abad, Vietnam menyimpan banyak hal yang terlihat aneh, misterius, dan berbeda dari kebanyakan negara lainnya. Beberapa di antaranya bahkan membuat para pengunjung bertanya-tanya apakah mereka sedang berada di dunia nyata atau dalam sebuah kisah yang tidak masuk akal. Semakin dalam mengenalnya, semakin banyak kejutan yang menanti. Sebelum kita memulai perjalanan ini, jangan lupa dukung channel Lintas Zaman dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berbagai kisah unik, misteri, sejarah, dan fakta-fakta menakjubkan dari berbagai penjuru dunia. Sekarang, mari kita telusuri bersama berbagai hal luar biasa yang membuat Vietnam menjadi salah satu negara paling unik dan penuh kejutan di dunia. Di beberapa kota besar Asia, termasuk wilayah urban di Vietnam, ada satu fenomena yang membuat banyak pengunjung asing terdiam di pinggir jalan. Lalu lintas yang terlihat seperti kekacauan total, tetapi entah bagaimana tetap berjalan. Di jam sibuk, jalanan berubah menjadi lautan kendaraan roda dua. Motor datang dari segala arah, menyatu tanpa pola yang terlihat jelas. Tidak ada jarak yang benar-benar aman seperti standar negara lain. Semua bergerak sangat dekat, namun tetap mengalir. Dari kejauhan, pemandangan ini terlihat seperti kekacauan. Dari dalamnya, ada logika tersembunyi yang hanya dipahami oleh mereka yang terbiasa. Lampu lalu lintas memang ada, rambu juga ada. Tapi di banyak titik, aturan ini tidak bekerja seperti tombol otomatis. Pengendara lebih mengandalkan insting, kontak visual, kecepatan yang menyesuaikan arus. Alih-alih berhenti total, kendaraan sering mengalir perlahan, bahkan di persimpangan. Yang terlihat seperti kaos sebenarnya adalah sistem adaptif. Setiap pengendara membaca pergerakan orang lain secara real-time. Jika ada celah, masuk. Jika padat, melambat. Jika berbahaya, menghindar tanpa berhenti mendadak. Tidak ada dominasi satu arah. Semua saling menyesuaikan. Hal yang paling mengejutkan bagi banyak orang asing adalah ini. Meskipun terlihat kacau, kecelakaan besar relatif jarang terjadi di banyak area tertentu. Bukan karena tidak ada risiko, tetapi karena semua orang terlatih dalam satu hal penting, membaca gerakan orang lain dalam jarak sangat dekat. Jika dilihat dari atas, ribuan motor itu tampak seperti kawanan ikan di laut, bergerak padat tetapi tidak saling bertabrakan. Tidak ada pemimpin, tidak ada garis lurus, hanya aliran yang terus berubah setiap detik. Di tengah kota-kota padat Vietnam, lalu lintas ini menunjukkan sesuatu yang unik, bahwa keteraturan tidak selalu harus terlihat rapi. Kadang, keteraturan justru lahir dari adaptasi, insting, dan kemampuan manusia untuk bergerak bersama dalam kekacauan yang tampak mustahil. Di jantung perairan Zamrud Halong Bay, terdapat sebuah dunia yang tidak berdiri di atas tanah, melainkan mengapung di atas air. Inilah Chua Phan Floating Village, salah satu desa terapung paling ikonik di dunia. Di sini, laut bukan hanya pemandangan. Laut adalah lantai, jalan, halaman, bahkan rumah itu sendiri. Rumah-rumah di Chua Phan dibangun di atas rakit kayu besar yang mengapung stabil di permukaan laut. Setiap rumah terhubung dengan perahu kecil karena tidak ada jalan darat seperti desa pada umumnya.
Penduduknya hidup selaras dengan ombak, angin, dan arus. Ketika laut tenang, desa terasa seperti lukisan yang diam. Saat badai datang, seluruh kehidupan ikut bergerak mengikuti ritme alam. Di tengah desa, ada sekolah terapung. Anak-anak pergi ke kelas dengan perahu kecil, bukan berjalan kaki. Suara pelajaran bercampur dengan suara air laut yang menghantam papan kayu. Bagi mereka, laut bukan hal yang asing. Laut adalah ruang bermain sekaligus ruang belajar sejak kecil. Ekonomi desa ini sepenuhnya bergantung pada laut. Banyak keluarga memiliki keramba ikan terapung, tempat mereka membesarkan ikan, kepiting, dan hasil laut lainnya. Setiap hari adalah siklus kerja yang bergantung pada pasang surut dan cuaca. Laut bukan sekedar sumber daya, laut adalah kehidupan itu sendiri. Tidak ada jalan raya, tidak ada kendaraan darat. Segalanya bergerak dengan perahu. Toko kecil, tempat ibadah, hingga pusat komunitas, semuanya berada di atas air. Perahu menjadi mobil, motor, bahkan taksi sehari-hari. Di Kua Van Floating Village, manusia tidak melawan alam, mereka beradaptasi dengannya. Setiap hari adalah keseimbangan antara bertahan hidup dan menghormati laut. Ketergantungan ini menciptakan hubungan yang dalam. Laut bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga identitas. Di tengah luasnya Halong Bay, desa ini mengingatkan kita bahwa kehidupan bisa tumbuh di tempat yang paling tidak biasa. Di atas air yang terus bergerak, manusia tetap membangun rumah, keluarga, dan masa depan. Bukan dengan menaklukkan alam, tetapi dengan mengikuti alirannya. Sondong Cave adalah bukan sekedar gua. Ia adalah dunia lain yang terkubur di dalam bumi. Sebuah ruang raksasa yang begitu besar hingga bisa menelan gedung pencakar langit di dalamnya tanpa menyentuh langit-langit batu. Bayangkan, berjalan di dalam kegelapan, lalu tiba-tiba tanah terbuka menjadi lembah hijau. Sungai berarus deras dan kabut putih menggantung seperti langit buatan. Disinilah batas antara gua dan dunia luar mulai menghilang. Di dalam Sondong, kehidupan tumbuh dengan caranya sendiri. Hutan kecil terbentuk di dasar gua karena lubang runtuhan raksasa yang membiarkan cahaya matahari masuk. Cahaya itu menciptakan pulau kehidupan di tengah kegelapan abadi. Pohon-pohon menjulang, lumut menutupi dinding batu, dan suara air mengalir menjadi musik alami yang tak pernah berhenti. Salah satu fenomena paling menakjubkan adalah terbentuknya awan di dalam gua. Udara hangat dari dalam bertemu udara dingin dari luar, menciptakan kabut tebal yang menggantung rendah seperti langit mini. Fenomena ini membuat Sondoang terasa seperti dunia lain, seolah seseorang membuka pintu menuju planet tersembunyi di dalam bumi. Di kedalaman gua ini mengalir sungai bawah tanah yang membentuk lorong-lorong panjang. Airnya jernih, dingin, dan terus mengukir batu selama ribuan tahun. Yang lebih menakjubkan, seluruh sistem ini memiliki ekosistem sendiri. Serangga, tumbuhan, dan mikroorganisme hidup dalam isolasi, menciptakan dunia biologis yang unik dan belum sepenuhnya dipahami manusia. Skala Sondong sulit dibayangkan. Tingginya mencapai ratusan meter, cukup untuk menampung gedung-gedung pencakar langit seperti Empire State Building berdiri di dalamnya. Ruangnya begitu luas hingga awan bisa terbentuk, badai kecil bisa terjadi, dan manusia terlihat seperti titik kecil di antara dinding batu raksasa. Sondoang Cave bukan hanya keajaiban geologi. Ia adalah pengingat bahwa bumi masih menyimpan dunia yang belum sepenuhnya kita jelajahi. Di balik satu celah batu, bisa tersembunyi seluruh alam semesta kecil. Hidup, bernapas, dan terus berkembang dalam diam. Di sepanjang pesisir tertentu Vietnam, terdapat pemandangan yang sulit dipercaya. Deretan bangunan kecil berwarna cerah yang menyerupai rumah mainan. Namun ini bukan rumah biasa.
Ini adalah tempat peristirahatan terakhir bagi orang yang telah meninggal. Dikenal sebagai coffin houses atau rumah peti mati. Dari kejauhan, mereka tampak seperti desa mini yang tenang. Tapi ketika didekati, maknanya berubah total. Setiap bangunan adalah makam. Berbeda dengan kuburan modern yang sederhana, coffin houses dibangun menyerupai rumah, lengkap dengan atap, pintu, dan dekorasi. Warna-warna cerah seperti merah, biru, emas, dan hijau sering menghiasi permukaannya. Tujuannya bukan sekadar estetika, tetapi simbol kepercayaan. Orang yang telah meninggal tetap hidup di dunia lain dan membutuhkan tempat tinggal. Tradisi ini paling sering ditemukan di komunitas pesisir, terutama di desa-desa nelayan. Lokasi dekat laut dipercaya memiliki hubungan spiritual dengan arwah leluhur. Bagi masyarakat setempat, laut bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga batas antara dunia manusia dan dunia roh. Dalam kepercayaan tradisional, kematian bukan akhir, melainkan perjalanan. Karena itu, arwah dianggap membutuhkan rumah yang layak agar tidak tersesat di alam lain. Coffin houses menjadi simbol perlindungan, penghormatan, dan cinta keluarga kepada yang telah pergi. Setiap warna pada makam memiliki makna tersirat. Merah melambangkan keberuntungan dan keberanian. Emas melambangkan kemuliaan. Biru melambangkan ketenangan. Hijau melambangkan kehidupan baru. Walaupun berada di tempat pemakaman, suasananya tidak selalu suram. Justru terasa seperti perpaduan antara kesedihan dan harapan. Melihat deretan coffin houses dari kejauhan memberi kesan aneh. Seolah ada desa lain yang hidup berdampingan dengan dunia manusia. Di sini, batas antara kehidupan dan kematian tidak sepenuhnya tegas. Yang ada hanyalah kesinambungan, bahwa hubungan manusia tidak benar-benar terputus, hanya berubah bentuk. Vietnam menunjukkan bahwa dalam banyak budaya, kematian bukanlah akhir yang sunyi, tetapi awal dari perjalanan baru. Dan coffin houses adalah bukti paling nyata bahwa bahkan setelah meninggalkan dunia ini, manusia masih ingin memastikan satu hal: rumah tetap ada untuk pulang. Di tengah kota pegunungan sejuk Dalat, berdiri sebuah bangunan yang tidak mengikuti aturan dunia nyata. Namanya Hang Nga Guest House, Crazy House. Tetapi banyak orang lebih mengenalnya sebagai Crazy House, rumah yang terlihat seperti mimpi buruk yang berubah menjadi arsitektur. Dari luar saja, bangunan ini sudah membuat orang berhenti sejenak. Tidak ada garis lurus, tidak ada simetri. Hanya bentuk-bentuk liar yang seperti tumbuh sendiri dari bumi. Hang Nga Guest House atau Crazy House dirancang seperti organisme hidup, akar pohon raksasa, sarang burung, gua alami, dan bentuk-bentuk yang menyerupai tubuh makhluk fantasi. Tangga-tangga melingkar seperti urat pohon. Dindingnya tidak rata, tetapi mengalir seperti kulit makhluk raksasa yang sedang tidur. Banyak pengunjung merasa bukan sedang masuk bangunan, melainkan masuk ke dalam tubuh sesuatu yang hidup. Salah satu aturan paling ekstrim di Crazy House adalah tidak ada garis lurus. Semua lorong melengkung, naik turun tanpa pola jelas, seperti labirin yang dibuat dari mimpi. Ruangan-ruangannya saling terhubung dengan cara yang tidak bisa ditebak. Bagi sebagian orang, ini seperti seni arsitektur bebas. Bagi yang lain, ini terasa seperti tersesat di dalam pikiran seseorang. Banyak pengunjung menggambarkan tempat ini seperti dunia dalam film fantasi gelap atau mimpi buruk yang indah. Ada kamar yang menyerupai sarang laba-laba, jendela berbentuk mata besar, dan lorong sempit yang membuat orang merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Namun di balik kesan menyeramkan itu, ada sisi artistik yang kuat. Sebuah imajinasi tanpa batas. Hang Nga Guest House atau Crazy House bukan sekedar bangunan. Ia adalah pernyataan bahwa arsitektur tidak harus lurus,
tidak harus logis, dan tidak harus mengikuti aturan modern. Ia bisa menjadi ekspresi mimpi, ketakutan, dan kebebasan manusia dalam bentuk paling ekstrim. Penutup. Di tengah kota tenang Dalat, berdiri sebuah dunia yang tidak masuk akal, dan justru karena itulah ia memikat. Crazy House mengingatkan kita bahwa realitas tidak selalu harus rapi. Kadang, keindahan justru lahir dari kekacauan yang paling liar. Di berbagai tradisi masyarakat Tionghoa di Asia, termasuk komunitas di Vietnam, terdapat sebuah ritual yang unik sekaligus sulit dipahami oleh orang luar. Membakar uang kertas dan replika benda duniawi sebagai persembahan untuk leluhur. Bukan sekedar simbol. Dalam kepercayaan ini, benda-benda itu diyakini benar-benar dikirim ke dunia arwah. Uang yang digunakan bukan uang biasa, melainkan uang kertas persembahan, sering disebut uang arwah. Kertas ini dibakar dalam upacara tertentu sebagai bentuk kiriman kepada leluhur yang telah meninggal. Asap dari pembakaran dianggap sebagai jalur pengiriman yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Yang lebih mengejutkan, bukan hanya uang yang dibakar. Ada juga replika. Rumah kertas lengkap dengan lantai dan atap. Mobil kertas seperti sedan dan mobil mewah. Telepon genggam, komputer, bahkan barang modern. Semua dibuat dengan detail, lalu dibakar sebagai bekal untuk kehidupan di alam lain. Dalam keyakinan tradisional, leluhur tetap membutuhkan kenyamanan seperti saat mereka hidup di dunia. Pembakaran bukan sekadar ritual, tetapi simbol transformasi. Api dianggap sebagai medium yang mengubah benda duniawi menjadi bentuk yang bisa digunakan di alam roh. Bagi keluarga yang melakukan ritual ini adalah cara untuk menunjukkan cinta, rasa hormat, dan kewajiban kepada leluhur. Dalam pandangan spiritual tradisional, dunia manusia dan dunia arwah tidak sepenuhnya terpisah. Ada jalur komunikasi yang halus, dan ritual ini menjadi salah satu jembatannya. Mereka percaya bahwa leluhur tetap hidup dalam bentuk tertentu dan masih bisa menerima kiriman dari keluarga di dunia nyata. Bagi sebagian orang luar, ritual ini tampak seperti simbol budaya semata. Namun bagi pelakunya, ini adalah tindakan nyata yang memiliki dampak spiritual. Ini bukan tentang barangnya, tetapi tentang hubungan yang tidak pernah putus antara generasi yang hidup dan yang telah pergi. Di tengah modernisasi dunia, tradisi seperti ini tetap bertahan di beberapa komunitas Asia, termasuk di Vietnam. Ritual ini mengingatkan kita bahwa bagi sebagian budaya, kematian bukanlah akhir komunikasi, melainkan awal dari cara baru untuk tetap saling menjaga. Bahkan ketika jarak yang memisahkan adalah dunia yang berbeda. Di pinggiran kota Hue, tersembunyi sebuah tempat yang dulu penuh tawa, kini berubah menjadi simbol keheningan yang aneh dan mencekam. Ho Thuy Tien Abandoned Water Park. Tidak ada lagi suara anak-anak. Tidak ada lagi riak air dari wahana. Yang tersisa hanyalah struktur besar yang perlahan dimakan waktu. Di pusat taman air ini berdiri ikon paling terkenal, patung naga raksasa yang muncul dari tengah danau buatan. Dahulu, naga ini dirancang sebagai simbol kemegahan dan daya tarik utama. Kini, tubuhnya yang besar terlihat retak, catnya memudar, dan bagian dalamnya kosong seperti kerangka bangunan yang ditinggalkan jiwa. Namun justru dari kehancuran itulah muncul aura yang paling kuat, seolah naga itu masih mengawasi tempat yang sudah lama ditinggalkan. Ho Thuy Tien Abandoned Water Park dulunya adalah proyek wisata besar dengan seluncuran air, kolam, dan area hiburan keluarga. Sekarang, airnya sebagian menggenang, sebagian lain mengering. Seluncuran besar berdiri diam tanpa fungsi, seperti tulang belulang dari masa lalu yang belum sepenuhnya runtuh. Tanpa aktivitas manusia, alam mulai mengambil kembali wilayah ini. Lumut menutupi beton,
Tanaman liar tumbuh di celah bangunan, dan akar pohon mulai merayap masuk ke struktur buatan manusia. Apa yang dulu dibangun untuk melawan alam, kini perlahan dilebur oleh alam itu sendiri. Yang paling menonjol dari tempat ini bukan kehancurannya, tetapi kesunyiannya. Tidak ada musik, tidak ada suara mesin, tidak ada keramaian. Hanya angin, suara burung jauh, dan gema kosong dari bangunan besar yang pernah hidup. Kesunyian ini menciptakan suasana yang sering digambarkan pengunjung sebagai horor tanpa hantu. Seiring waktu, Ho Tui Tien Abandoned Water Park berubah dari destinasi wisata menjadi tempat urban legend. Banyak cerita muncul tentang bangunan yang terasa hidup, tentang suara aneh di malam hari, hingga sensasi seolah ada sesuatu yang masih tinggal di sana. Namun pada akhirnya, yang paling nyata bukanlah cerita, melainkan rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah heningnya Hue, taman air ini berdiri sebagai pengingat bahwa segala sesuatu yang megah pun bisa kembali menjadi sunyi. Ho Tui Tien Abandoned Water Park bukan hanya tempat yang ditinggalkan manusia, tetapi juga tempat di mana waktu berhenti berjalan dan membiarkan alam serta kesunyian mengambil alih segalanya. Vietnam membuktikan bahwa dunia masih menyimpan banyak hal yang luar biasa dan tidak selalu dapat dijelaskan dengan logika yang biasa kita gunakan. Di balik setiap tempat, tradisi, dan kisah yang telah kita bahas, terdapat warisan budaya, sejarah, serta kepercayaan yang menjadikan negara ini begitu unik dan berbeda. Perjalanan kita kali ini mungkin telah berakhir, tetapi masih banyak misteri, fakta menarik, dan keajaiban dunia lainnya yang menunggu untuk dijelajahi. Setiap negara memiliki cerita yang mampu mengubah cara kita memandang dunia, dan Vietnam adalah salah satu contohnya. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada teman-teman Anda, dan subscribe channel Lintas Zaman untuk mendukung kami menghadirkan lebih banyak dokumenter menarik, misteri dunia, fakta unik, sejarah, dan kisah-kisah luar biasa dari berbagai penjuru bumi. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama Lintas Zaman, tempat di mana masa lalu, budaya, misteri, dan keajaiban dunia bertemu dalam satu cerita. Salam penjelajah, Lintas Zaman.